Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Hari ini adalah hari kedua, ya, sesi kedua untuk kelas mudahnya membuat laporan keuangan dengan Excel, ya. Ini adalah kerjasama Kartu Prakerja dengan Mau Belajar Apa dan Lembaga Pelatihan Wahana Tama Indonesia. Ya, oke. Di hari kedua ini saya akan berbagi tentang database, ya, dan hyperlink, ya. Jadi dua materi. Tapi kalau teman-teman mau bertanya, ya, di luar materi itu, insya Allah nanti akan kami jawab, ya. Jika kami belum bisa, maka akan saya jadikan sebagai PR, ya. Jadi jangan khawatir, nanti akan saya jawab di sesi berikutnya, di sesi ketiga, ya. Kemudian saya ingatkan sekali lagi, sesi ketiga itu masih ada dua materi, ya. Ada conditional formatting dan pivot table, ya. Kemudian setelah materi, nanti dilanjut dengan penutupan dan evaluasi. Jadi evaluasi nanti dilaksanakan setelah materi, ya. Nanti akan saya share linknya melalui WA Group dan Zoom, ya, seperti itu. Setelah teman-teman mengerjakan evaluasi, ya, nanti ditunggu ya kurang lebih 2 jam, ya. 2 jam, silakan teman-teman mengisi ulasan di dashboardnya Mau Belajar Apa, ya. Jadi jangan khawatir, ya, masalah daftar hadir, ya. Kemudian kalau teman-teman mengikuti evaluasi, ya, nanti ditunggu setelah materi hari ketiga. Hari ketiga itu hari Sabtu, ya, malam minggu. Ya nanti kira-kira kita tunggu sampai jam, ya, maksimal jam 12 malam, ya, atau jam 7, 8, ya, mudah-mudahan cepat selesai, ya. Jadi ya maksimal jam 10 atau jam 11, ya, nanti selesai, dan setelah itu silahkan nanti dicek, ya, untuk memberikan ulasan, ya. Karena apa? Prasyarat untuk terbitnya sertifikat itu teman-teman harus mengikuti evaluasi dan memberikan ulasan, ya. Baik ulasan untuk lembaga pelatihan maupun ulasan untuk Mau Belajar Apa, ya, seperti itu. Itu gambarannya. Baik. Saya lanjutkan ke materi, ya. Ya. Baik. Apakah di layar teman-teman muncul materi pembuatan database? Bisa menulis atau memberikan komentar di kolom chat, ya. Baik, ya. Kita berhenti sejenak karena ada adzan, ya, sebentar, ya.
Baik, saya lanjutkan ya. Mohon maaf ada suara adzan. Jadi materi yang pertama adalah pembuatan database ya dalam Excel. Database itu apa toh? Ya. Database adalah sekumpulan data yang disusun dengan aturan tertentu sehingga memudahkan kita dalam mengelola dan memperoleh informasi dari data tersebut ya. Nah, di dalam database itu banyak sekali fitur-fitur ya yang bisa kita gunakan. Ya. Yang pertama adalah ini, membuat form ya. Jadi membuat form di sini bisa teman-teman lakukan ya. Salah satunya adalah ingin menambah data ya, atau merubah data ya, atau mungkin teman-teman ingin menghapus data ya. Itu nanti bisa memanfaatkan yang namanya fitur membuat form ya, atau form ya. Kemudian pada Office 2013 ke atas ya, untuk form itu belum tentu ada ya, belum tentu ada di menu ya. Untuk itu ya, teman-teman bisa menambahkan ikon form tersebut dengan cara sebagai berikut ya. Yang pertama, klik menu atau tab file ya di lembar kerjanya ya. Nanti diklik menu tab atau menu file, kemudian dipilih option ya. Ya, jadi dipilih menu file, kemudian dipilih option, maka akan muncul ya tampilan seperti ini ya teman-teman. Kemudian dipilih Quick Access Toolbar. Nah, di sini ada pilihan Quick Access Toolbar. Ya. Kemudian selanjutnya adalah setelah dipilih Quick Access Toolbar, ya ini akan muncul tampilan seperti ini. Ya. Kemudian di sini ada pilihan Common, Choose Common Form, ini diganti menjadi Common Not is Reborn. Ya. Sekali lagi diganti Common Not is Reborn. Ya. Setelah itu ya, dicari nanti yang ada keterangan form ya, ada keterangan form di sini ya. Setelah itu dipilih ya, ini add, ada pilihan add ya. Diklik add ya, ini ada pilihan add. Kemudian dipilih OK ya. Jadi di sini ada pilihan OK, diklik OK. Maka ya nanti akan keluar yang namanya ikon form ya di lembar kerja Excel ya, seperti itu. Setelah diklik form, nanti ada ikon form ya, nanti akan muncul ya semacam perintah di sini ya, atau menu ya di sini. Nah, di sini ada beberapa keterangan yang harus dipahami oleh teman-teman. Ya. Yang pertama adalah new. Ya, new. New ini digunakan untuk menambah data baru. Ya, sekali lagi, new ini digunakan untuk menambah data baru. Kemudian delete ini digunakan untuk menghapus data. Ya. Jadi database itu datanya bisa kita hapus ya, atau mungkin bisa kita tambahkan datanya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah restore, ini digunakan untuk mengembalikan data jika ada data yang terhapus. Kemudian find pref itu digunakan untuk menuju data sebelumnya. Ya. Jadi di sini kan ada beberapa data ya nanti di dalamnya sini. Ya. Ini kalau kita ingin melihat atau menuju ke data sebelumnya, maka dipilih ini find pref. Ya. Kemudian ada lagi find next. Ini untuk menuju data sesudahnya atau setelahnya. Kemudian kriteria ini digunakan untuk menghilangkan rumus atau syarat di dalam data tersebut. Ya. Kemudian yang terakhir adalah close, ini digunakan untuk ini ya, untuk menutup lembar kerja. Sebentar ya.
Baik, saya lanjutkan ya, maaf. Yang kedua adalah menyusun data. Jadi yang pertama tadi adalah tentang form ya. Kemudian yang kedua adalah menyusun data. Ya. Jadi menyusun data ini sobat prakerja bisa dimanfaatkan ya. Contohnya begini. Misalnya ada data ya, ada dokumen atau data. Nah, data itu akan kita cari berdasarkan nama abjadnya ya, dari yang paling misalnya paling kecil dari A, huruf A ya. Misalnya ada Agus, Ani dan seterusnya. Atau mungkin teman-teman ingin mencari atau menyusun data misalnya berdasarkan ranking. Misalnya ada nilai, kemudian kita cari nilai, nggak ada suaranya. Ya. Benar nggak ada suaranya ini? Suara saya jelas nggak ini? Ada. Oh ya. Kalau tidak ada, coba dicek audionya ya. Dipilih join ya. Oke, saya lanjutkan. Terima kasih yang sudah menjawab. Jadi di database ya, itu fitur yang kedua adalah menyusun data. Jadi bisa dimanfaatkan nanti, misalnya ingin mengurutkan data dari yang tertinggi atau terendah ya. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama adalah diblok atau ditandai terlebih dahulu data yang sudah dibuat atau sudah sudah dibuat. Kemudian dipilih menu data ya. Selanjutnya dipilih sort ya, maka akan muncul ya tampilan seperti ini nanti ya. Kemudian pada pilihan sort by ya, ini ada pilihan sort by. Ini ditentukan data apa yang akan kita urutkan ya, atau variabel apa yang akan kita urutkan. Misalnya di sini nanti ada pilihan kolom A, B, C dan seterusnya ya. Kita pilih ya, kita tentukan. Kemudian untuk sort on-nya ini dipilih yang value ya. Kemudian untuk order ini nanti kita atur ya. Jadi order itu data yang diurutkan itu dari kecil ke besar atau besar ke kecil ya. Nanti diatur atau disetting di order sini ya. Ini ada pilihan order. Selanjutnya adalah diklik OK ya, seperti itu. Ya. Ini adalah langkah-langkah untuk menyusun data ya. Kemudian yang terakhir adalah menyaring data ya. Jadi menyaring atau memfilter data ya. Itu manfaatnya banyak sekali. Misalnya teman-teman mempunyai data ya, misalnya data mungkin data gaji atau mungkin data tentang peserta didik ya, atau mungkin penjualan ya dan sebagainya. Nah, data itu bisa kita saring atau kita filter. Misalnya contoh di sini adalah tentang laporan gaji karyawan ya. Di sini saya akan mencari atau memfilter yang golongan 1 itu ada berapa. Ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan fasilitas database yang memfilter atau menyaring data. Ya, seperti itu. Langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama, yang jelas teman-teman harus punya data terlebih dahulu ya. Data yang sudah fake atau sudah betul ya. Kemudian ditandai atau diblok ya. Jadi harus diblok dulu. Kalau nggak diblok nggak bisa. Selanjutnya dipilih menu data, kemudian dipilih filter, ya, maka akan muncul ya tanda panah, ya, seperti ini di sini ya. Nah ini maksudnya berarti filternya sudah aktif, ya. Kemudian dari situ kita pilih variabel atau record apa yang akan kita filter, ya, yang akan kita filter. Misalnya di sini golongan ya. Maka kita pilih atau kita klik yang segitiga golongan ya. Setelah itu nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, kemudian kita pilih ya golongan apa yang akan kita filter. Jadi checklistnya ini kita arahkan misalnya yang golongan 1 ya. Berarti yang golongan 2 nanti checklistnya atau centangnya ini dihilangkan ya. Seperti itu. Kalau sudah terakhir diklik OK.
itu langkah-langkah dalam membuat database ya. Baik, akan saya praktekkan dulu. Setelah itu nanti teman-teman bisa bertanya ya. Oke, saya praktekkan dulu. Contohnya seperti ini ya. Teman-teman, apakah di layar muncul PT Adiluhur? Silakan menulis, bisa membantu saya. Apakah di layar muncul? Oke. Ada. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Mbak Farida, Mbak Nia, Mas Rahmat, Mbak Edika, Mas Khairul ya. Oke, dan semuanya yang sudah membantu saya. Coba saya cek dulu yang di mana ini? Di YouTube ya. Sebentar. Hadir. Oke ya. Baik. Ini teman-teman YouTube sangat setia sekali ya. Oke, ada 37 peserta ya yang sudah join di YouTube. Oke, terima kasih ya. Baik. Saya lanjutkan. Nah, ini ya. Oke. Baik. Saya akan membuat database ya. Jadi sekali lagi teman-teman harus punya ini dulu ya, punya data dulu. Kalau tidak punya ya nggak bisa ya. Jadi harus punya data dulu. Ini adalah latihan yang pertama kemarin ya. Yang pertama kemarin rencananya ini mau kita buat database-nya ya. Langkah yang pertama ya, kita harus ini dulu membuat icon form ya, icon form. Karena kebetulan saya menggunakan Office 2013, di 2013 ke atas itu untuk icon form tidak atau belum muncul ya. Jadi harus kita munculkan. Caranya bagaimana? Caranya diklik menu file ini tadi ya, menu file, kemudian dipilih option, maka akan keluar seperti ini ya. Kemudian dipilih ini quick access toolbar. Nah, ini, ya. Setelah dipilih quick access toolbar ini, kita arahkan ke sini, ini diganti ya, diganti yang ini comment not in the ribbon. Nah, ini diklik ya. Kemudian dicari di sini yang ada tulisannya form ya, yang ada tulisannya form, kita cari ya, form. Ini nih ya, nah, ini ketemu kan, kita klik. Setelah itu kita klik add ini ya, kita klik add. Nah, di sini muncul keterangan you already active on the quick access toolbar. Artinya bahwa icon toolbar itu sudah dikeluarkan ya, sudah dikeluarkan ya. Untuk itu tidak bisa dimasukkan lagi ya. Nanti kalau belum dikeluarkan maka kita add ya, maka muncul di sini. Setelah itu diklik OK. Seperti itu. Kalau sudah muncul, sudah selesai tadi diklik OK, kita cari ikonnya di mana. Nah, ikonnya ini ya. Nah, ini ikonnya. Ikonnya ada keterangan form ya. Berarti itu adalah icon form ya. Oke, kalau sudah muncul ikonnya ini, kita blok ya datanya yang akan kita tambahkan atau kita rubah atau kita hapus ya. Kebetulan ini datanya hanya ada 10, sebenarnya dibuat manual itu juga bisa ya. Misalnya nomor 11 diketik 11 ini juga bisa. Tapi nanti kalau teman-teman menghadapi data yang jumlahnya banyak ya, misalnya dalam perusahaan atau mungkin dalam sekolah ya, itu datanya kan nggak cuma puluhan ya, bahkan bisa ribuan ya. Nah, itu salah satunya bisa memanfaatkan fitur database ya. Saya akan menambahkan data di sini ya, misalnya nomor 11 ya. Kita klik ini, icon form ini kita klik, maka akan muncul ini ya, perintah di sini ya, atau menu di sini, sub menu ya. Kita ingin menambahkan berarti diklik new ini ya, kita klik. Setelah itu ini kan kosong ya, kita input nomor misalnya 11 ya, pindah ke bawahnya, nama karyawannya misalnya Nia.
Hari kerjanya misalnya 24. Jenis kelaminnya wanita. Kemudian statusnya misalnya belum. Jadi yang kita input hanya yang ada di ini, yang ada kotak-kotak ini ya. Yang ini tidak perlu karena ini adalah rumus. Tapi kalau sobat atau teman-teman ini ingin mau diisi secara manual, boleh. Caranya diklik kriterianya ini. Nah, ya. Maka nanti akan gini, akan apa namanya? Ini di input secara manual ya. Coba saya kembalikan lagi. Jadi saya blok lagi ya. Nih ya. Kita cari yang nomor 11 ya. Bisa menggunakan ini ya, taskbarnya ke bawah, ditarik ke bawah, atau bisa menggunakan ini, find next ya. Nah, seperti ini juga boleh. Nah, ini ya. Jadi kalau kriterianya ini dihilangkan atau diklik ya otomatis nanti diketik secara manual ya. Jadi tidak menggunakan rumus ya. Seperti itu. Coba ini nomor 11 mau kita hapus, maka diklik ya delete. Nah, klik OK. Maka nomor 11, data nomor 11 nanti akan terhapus ya, seperti itu. Kemudian kalau ingin merubah ya, misalnya nomor 1 Anita hari kerjanya 20. Ini kita ganti misalnya 24 ya. Kita ganti 24, kemudian diklik close. Nah, maka hari kerjanya di sini akan berubah ya. Seperti itu. Itu adalah manfaat daripada database yang pertama yaitu form ya. Kemudian yang kedua adalah menyusun data ya, menyusun data. Jadi di blok dulu seperti ini ya, di blok. Kemudian dipilih menu data. Ini ada pilihan data. Selanjutnya adalah dipilih ini sort ya. Dipilih sort, ini ada pilihan sort. Ya, dipilih sort, maka akan muncul ya di sini perintah baru ya, perintah baru. Kemudian kita atur yang kolom ini ya. Kolom sortnya itu adalah kolom apa yang akan kita urutkan ya. Misalnya coba kita klik, ada panah di sini. Di sini kan ada keterangan nomor ya, ada nama karyawan dan seterusnya ya. Jadi ini adalah variabelnya. Jadi variabel itu yang ini ya, ini namanya variabel. Misalnya saya akan mengurutkan nama karyawan ya. Berarti saya klik nama karyawan terlebih dahulu. Kemudian sort on-nya ini kita pilih yang value, artinya yang punya nilai ya. Terus ordernya ini ya, jadi order itu diurutkan dari kecil ke besar atau besar ke kecil ya. Coba kita klik, ini ada panah. Nah, ini ada pilihan A to Z, artinya dari kecil ke besar. Z to I, artinya dari besar ke kecil ya. Kita pilih yang misalnya yang ini, yang A to Z ya. Kalau sudah klik OK ya. Nah, maka secara otomatis di sini ya nama karyawannya akan urut berdasarkan abjad yang dari terkecil ya. Dari A ya, ini A, B dan seterusnya ya. Kita ulangi lagi ya, pilih data, kemudian pilih sort ya. Kita pilih misalnya ini jumlah gaji. Nah, kalau di sini akan berubah ya. Nah, tidak A to Z. Kenapa? Karena datanya di sini angka. Kalau angka bukan huruf di sini tapi muncul small to large ya. Artinya dari kecil ke besar atau large to small, artinya dari besar ke kecil ya. Misalnya kita urutkan dari besar ke kecil ya, kita pilih yang ini. Kalau sudah diklik OK, nah kita amati gajinya di sini ya. Nah, ini akan urut dari besar ke kecil ya. Oke, saya ulangi lagi, sekali lagi ya. Kita pilih misalnya nomornya ya. Jadi nomor urutnya ini ya. Ini tetap sort on-nya tetap value. Ordernya ini kita ganti misalnya dari kecil ke besar ya. Berarti small to large. Kemudian diklik OK. Nah, maka akan urut di sini ya untuk nomornya.
otomatis data yang lainnya akan mengikuti daripada nomornya tadi, ya, akan mengikuti data yang diurutkan, ya, seperti itu. Itu tentang mengurutkan data. Kemudian yang terakhir adalah filter, ya. Kita blok, ya, seperti ini. Kemudian dipilih data, ya. Terus dipilih filter. Nah, ini ada pilihan filter, ya. Kita klik. Nah, maka akan muncul di sini segitiga-segitiga yang ada di variabel, ya. Kita akan memilih yang misalnya jenis kelamin, ya. Nah, ini kita klik, ya, segitiganya ini. Kemudian akan muncul, ya, perintah baru di sini, ya. Kita pilih yang misalnya wanita, berarti yang selain wanita ini checklistnya dihilangkan, ya, seperti ini. Kalau sudah diklik OK, nah, maka akan muncul di sini data yang hanya jenis kelaminnya wanita saja, ya. Itu. Kita kembalikan, kita klik lagi ini, ya. Kemudian checklistnya yang ini, yang pria kita munculkan, ya. Terus diklik OK. Seperti ini. Kalau sudah, ya, kalau sudah selesai, ya, berarti filternya ini kita kembalikan lagi, diklik ini, ya, icon filter ini, ya. Maka di sini akan hilang atau tidak aktif. Itu tentang database, ya, mulai dari form, kemudian menyusun data atau sort dan memfilter, ya. Mungkin ada pertanyaan, kami persilahkan, ya, dari teman-teman yang gabung di Zoom, ya, boleh menulis di kolom chat, ya, atau silahkan klik raise hand, ya, kalau ingin bertanya. Silahkan. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Ismul Jalala. Maaf kalau salah, ya, Mbak atau Mas. Untuk form, ya, baik. Untuk form saya ulangi, ya. Oke. Ya, untuk form saya ulangi. Ada lagi mungkin? Oh, tidak. Oke. Oke, saya ulangi lagi yang form, ya. Baik, nggak apa-apa, ya. Nah, jadi di Excel 2013, ya, itu untuk ikon ini belum tentu ada atau belum muncul, ya. Nah, coba ini saya hapus dulu, ya. Oke. Saya hapus dulu, ya, untuk yang form, ya. Oke, nanti, ya. Oke. Jadi kita munculkan, caranya masuk menu file, ya, kemudian dipilih option, ya. Kemudian muncul ini, ya, perintah baru, kita masuk ke ini quick, ya, ke quick. Setelah itu, ya, choose common from-nya ini kita ganti dari popular ini kita ganti, ya, menjadi ini common not in the ribbon, ya. Kita pilih. Kemudian dicari di sini yang ada tulisannya form, ya. Oke, nah ini, ya. Kita pilih, kemudian kita tambahkan di sini. Caranya diklik add ini. Nah, muncul kan? Kalau sudah muncul, diklik OK. Maka icon form akan muncul di sini, ya, seperti itu. Selanjutnya, ya, kita mau apa di form itu? Misalnya ingin menambahkan data atau mungkin menghapus data atau mungkin merubah data, ya. Kita klik ini, icon formnya ini kita klik, maka akan muncul perintah baru di sini, ya. Misalnya kita ingin merubah data, ya, misalnya nomor 1 atas nama Anita, hari kerjanya 20, ini kita ganti, misalnya kita ganti 20, ya. Kalau sudah diklik close, ya, maka data di sini akan berubah secara otomatis, ya, seperti itu. Atau mungkin mau nambah data, boleh, ya, diklik ini form, ya. Kalau ingin menambah data, diklik new ini, ya. New, ya. Misalnya nomor 11, nama karyawannya Nia, ya. Hari kerjanya misalnya 20, ya. Jenis kelamin wanita, ya. Terus statusnya misalnya belum kawin. Ini, ya. Kalau sudah diklik close, nah, maka di sini akan muncul secara otomatis datanya yang kita tambahkan tadi melalui form, ya. Oke, saya blok lagi, ya. Saya klik form, saya hapus misalnya nomor 11. Kita cari dulu, ya, di sini nomor 11, ya. Kita tarik taskbarnya ini ke bawah sampai
muncul nomor 11. Ini ya. Kita hapus, kita klik yang namanya delete ini ya. Nah, ini ada pernyataan, yakin? Kalau yakin, oke. Nah, maka akan terhapus data yang tadi ya, seperti itu. Baik, ada pertanyaan lagi nggak ini? Oke. Nah, ini. Kalau pakai Excel 2007 bagaimana? Silahkan dicoba. Kalau belum ada icon form, silahkan dimunculkan caranya seperti tadi ya. Oke. Ada lagi nih ya. Oke. Pak, yang kemarin itu kok nggak bisa dikunci ya pakai F4. Kalau nggak bisa pakai F4, itu sobat atau teman-teman bisa menggunakan ini ya, apa namanya, tanda dolar ya di sini, tanda dolar ya, seperti ini. Nginputnya bagaimana? Nah, nginputnya bintang, ini kan kali ya. Yang dikunci apa? Kan ini dikunci ya. Ini sel ini adalah C5. Berarti tanda bintang, tanda dolar C ya. C itu maksudnya adalah kolom C, dolar 5 itu barisnya ya. Nah, seperti ini. Terus di enter. Seperti itu ya. Jadi kalau nggak bisa dikunci pakai F4, boleh menggunakan ini. Diketik manual, dolar kolom C, dolar 5. Artinya yang dikunci adalah sel C5. Seperti itu ya. Oke, ada lagi nggak ini? Garisnya double tuh, terus gimana biar hilang? Iya. Biasanya kalau tabel ini ada garisnya ya. Kebetulan saya nggak saya kasih ya. Sebaiknya dikasih garis di sini ya, dikasih garis seperti itu. Maka nanti akan muncul otomatis ya seperti ini. Contoh ya, contoh ya. Ini saya kasih garis dulu lah ya. Saya kasih garis dulu. Nah ini ya, misalnya seperti ini ya. Kalau ingin nambahkan data ya kita klik form ya, data ya, kita klik new ya, kita ketik 11 ini ya misalnya ya, dulu terus tentunya kawin ya, oke kita klik close ya. Nah, maka di sini akan muncul ya datanya yang diinput tadi dan garisnya juga akan muncul ya seperti itu. Ya, ada lagi enggak ini? Oh ya, ini suka ya. Cara masukkan tunjangan istri. Baik. Ya. Sama, sistemnya sama ya, antara 2007 dengan 2012. Kalau nggak sama, kata kuncinya di sini ya, sobat. Jadi file option ya. Jadi file option ya. Nah, ini ada option. Hanya saja mungkin yang di sini nggak ada ya, nggak ada pilihannya quick. Dicari yang kalau 2007 coba nanti dicari yang ada keterangan, pokoknya ada keterangan toolbar ya. Ada keterangan toolbar ya. Jadi quick access toolbar itu artinya membuat icon secara cepat ya, icon ya atau toolbar. Nah, dipilih yang ini aja ya. Kemudian jangan lupa di sini dicari yang ini, common not in the ribbon ya. Ya, dicari ini, kemudian dicari yang form ya. Bedanya di situ kok, hanya di ini ya. Yang 2013 pakai quick access toolbar. Nanti kalau yang misalnya 2007 nggak ada, cari yang access toolbar ya. Itu. Oke, ada lagi. Kalau Excel sama juga Kak, sama ya. Bisa tidak menambah data misalnya di antara nomor 6 dan nomor 7. Oh, gitu. Misalnya tadi itu salah input harusnya nomor 8. Ya, oke. Jadi kalau menambah data ini di sini kan namanya menambah data. Artinya data yang kita input itu ya ini antara 6 dan mana tadi? Oh iya, sorry.
Ini ya pertanyaan di atasnya ya. Mana tadi? Bisa tidak menambah data, misalnya di antara nomor 6 dan nomor 7 ini ya, nomor 6 dan nomor 7 ini mau ditambahkan, harusnya nomor 8 misalnya ya, oke. Kalau namanya menambahkan data, jadi sekali lagi ini data kan sudah fix ya, sudah fix, jadi sudah urut gitu ya. Biasanya kalau ingin menambahkan data berikutnya, ya. Tapi kalau ingin di antara itu, ya bisa saja, ya bisa saja. Misalnya begini ya, misalnya ini nomor, anggap aja nomor 12 gitu ya. Oke. Sobat mau menambahkan angka 11 gitu ya. Insert form ini ya. Kita tambahkan new ya, kita tambahkan new, input nomor 11 ya. Namanya misalnya siapa ini? Joko ya. Hari kerjanya 20. Jenis kelaminnya pria. Statusnya misalnya kawin ya. Nah, kita klik close. Nah, jadi penambahnya di sini di bawahnya ya. Jadi penambahnya di bawahnya. Nah, otomatis ya kita nanti urutkan. Nah, kita urutkan biar urut di sini. Caranya pakai apa? Pakai data. Ya, pakai data, kemudian dipilih sort ya. Kita urutkan dari nomor kan. Nah, nomor. Oh maaf, tadi ini ngebloknya seharusnya dari sini ya. Ini data ini ya, pilih sort. Nah, ini nomornya yang kita urutkan ya. Kemudian ini tetap sort on-nya value. Ini di ordernya diganti kecil ke besar ya, terus di OK. Nah, maka di sini akan urut secara otomatis ya, seperti itu. Ada lagi enggak ini pertanyaannya? Ini sudah ya. Selanjutnya, kalau misalnya di row A0 dipasang filter, apakah di row F6 A6 ya, A6 sampai A7, berarti tentang nomor ya. Apakah di row F6 bisa bersamaan? Ya, oke. Jadi filter di sini itu adalah memfilter data ya. Jadi memfilter data misalnya nomor kita filter ya, kemudian di F6 ini gaji ya. Jadi kalau kita filter misalnya di sini nomornya ya, nomor 1 aja misalnya ya. Oke. Otomatis yang muncul ya nanti nomor 1 saja. Nah, seperti ini. Terus gaji pokoknya di sini otomatis kan. Jadi di sini yang data yang ada di sini ya mulai dari nama karyawan dan seterusnya itu akan menyesuaikan data yang ada di filternya ini ya. Jadi nggak bisa ya seperti itu. Jadi namanya filter itu adalah memilih ya atau menyaring. Jadi misalnya data yang kita saring tentang wanita saja ya misalnya ya, maka data ini akan muncul yang wanita saja. Atau mungkin kita filter yang lain ya, yang statusnya misalnya ya, misalnya statusnya yang belum kawin, ya. Bisa. Kenapa? Karena data di sini di mana ini ya, data yang ada di sini ini kan banyak sekali ya tadi ya. Kecuali kalau nomor tadi kan cuma 1 ya, yang lainnya kan nggak ada. Otomatis yang muncul hanya yang nomor 1 saja. Tapi kalau di sini, ini tadi kan ada wanita ya, ada wanita, ada pria. Berarti kan ada 2 pilihan ya. Nah, kemudian statusnya ada kawin dan belum, berarti kan ada 2 pilihan. Nah, kalau kita ingin memfilter keduanya boleh, atau ketiganya juga boleh. Ya. Yang penting data itu ada pilihannya, ya seperti itu. Terus ada lagi nggak ini? Pak, kalau misalnya menghapus nomor 3 ya, nama induk, apakah nomor yang lainnya akan berubah? Oh tidak ya. Jadi yang lainnya otomatis ya hilang ya, namanya dihapus itu hilang ya. Yang lainnya ya tetap nomornya ya, tidak akan berubah. Apakah filter sama dengan sort? Ya. Filter itu menyaring ya, menyaring atau memilih. Kalau sort itu untuk mengurutkan ya, beda ya. Mengurutkan data ya. Itu ya.
Jadi kalau sort itu untuk mengurutkan. Mengurutkan itu ada dua pilihan. Mengurutkan dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar. Ya. Kalau memfilter itu lebih luas lagi. Memfilter yang apanya? Ya. Misalnya kalau di sini variabelnya ya tentang apa? Sebentar. Ini variabelnya tentang jenis kelamin misalnya ya. Berarti di sini kan ada dua pilihan, wanita atau pria. Nah, itu namanya memfilter. Ya. Bisa kita filter yang lain, variabel yang lain, misalnya statusnya, ya seperti tadi yang sudah kita praktekkan ya. Baik, ada lagi pertanyaan kira-kira? Oke, tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Oh, tadi masih ada satu ya tentang ini ya, mengisi apa tadi tunjangan premi ya kalau nggak salah. Ya, premi ini ya. Ya. Jadi premi di sini itu kan ada petunjuk kalau hari kerja 24 hari. Jadi kalau di sini hari kerjanya 24 hari dapat 200.000 ya. Kemudian kalau hari kerjanya 23 hari dapat 100.000. Selain itu 0. Ini pakai logika majemuk ya, pakai logika majemuk. Kenapa? Karena di sini ya, di sini ini ada 3 kemungkinan ya. Yang pertama mendapatkan 200.000, yang kedua mendapatkan 100.000, yang ketiga mendapatkan 0. Berarti ada 3 kemungkinan. Ini pakai logika majemuk ya namanya. Sama dengan if kurung buka, syaratnya apa? Di sini kan hari kerja. Kita masukkan hari kerja, ini hari kerjanya ya. Sama dengan 24, 200.000. Jadi 200.000 itu adalah jawaban yang pertama. Kemudian koma if lagi, kurung buka C8. Nah, C8 itu hari kerjanya. Sama dengan 23. Jadi kalau hari kerjanya di sini 23, mendapatkan 100.000. Koma 0. 0 itu untuk apa? 0 itu misalnya yang hari kerjanya selain 24 atau 23. Ya, itu mesti dapat 0. Makanya di sini ditulis 0. Seperti itu ya. Oke, berarti sudah terjawab. Ada lagi kira-kira? Saya buka kolom chatnya. Oke ya. Oke ya. Oh, RP otomatis. Oke ya. Oke. Kalau RP otomatis ya kebetulan ini sudah ada ya. Jadi nanti kalau misalnya ya kita akan menampilkan RP di sini ya. Teman-teman bisa menggunakan fasilitas yang namanya home ya, di sini home. Kemudian bisa menggunakan accounting ini atau number di sini ya. Diklik. Number kita tunggu dulu. Nah, kita tunggu, kemudian akan muncul ya perintah baru di sini ya. Kita pilih accounting, ya. Kemudian dicari yang RP. Nah, ini RP kan. Kemudian ini diatur juga decimal place-nya. Jadi di belakang koma itu ada angka enggak? Kalau enggak ada, ini dibuat 0 ya. Terus diklik OK. Nah, ini. Tadi misalnya general ini ya. Nah, ini kan general ya, angka general. Ini diklik, nomornya ini diklik, ya. Kemudian dipilih yang accounting, kemudian dicari di sini yang rupiah, ya. Dicari rupiah atau RP, ya. Dicari yang rupiah atau RP, terus ke bawah, RP. Ah, ini ketemunya rupiah. Oke. Kemudian di belakang koma munculkan enggak? Kalau enggak, berarti ini kosong. Nah, gini ya. Terus di OK. Nah, muncul kan di sini rupiahnya dan angka. Ya, seperti itu. Baik, ada lagi kira-kira? Oke, terima kasih ya. Saya lanjutkan materi yang kedua ya, teman-teman. Sebentar, saya ngecek di YouTube ya, mungkin ada pertanyaan. Sebentar ini. Iya, betul ya, Mbak Sri Suhartanti ya. Jadi untuk memudahkan pengerjaan memang form itu sangat memudahkan ya. Makanya nanti bisa dimanfaatkan
untuk pekerjaan teman-teman ya. Kemudian Mbak Eneng Widayah. Kalau untuk jenis kelamin apa ini? Kan hanya 2. Bisa tidak kalau jenis kelamin tidak ditulis secara manual? Maksudnya gimana ya ini? Tidak ditulis secara manual. Oh, misalnya pakai rumus gitu ya? Ya bisa, sebenarnya bisa pakai rumus. Itu nanti dilanjutkan itu pakai gabungan ya, pakai gabungan rumus variabel, rumus ini apa namanya? Ini ya pengambilan dari kiri kanan ya, sama logika itu bisa pakai rumus ya. Jadi tidak diketik manual ya, seperti itu. Oke, terima kasih ya teman-teman yang masih tetap join di YouTube ya. Oke, semangat. Oke, saya lanjutkan materi yang kedua. Materi yang kedua ini adalah hyperlink. Tadi ada pertanyaan dari teman kita di YouTube ya. Izinkan saya share materi yang kedua ya. Hyperlink. Ini adalah materi kedua di hari kedua, di hari sesi kedua ini ya, tentang hyperlink. Hyperlink adalah salah satu fasilitas atau fitur yang ada di Excel yang digunakan untuk menghubungkan, ya sekali lagi yang digunakan untuk menghubungkan data yang berada dalam satu file atau berbeda file. Ya. Sekali lagi, memang nggak ada suara ya. Oke, teman-teman, apakah suara saya tidak jelas? Halo, ada Pak? Oke, Mbak Bella Andika Octavia, silakan dicek audionya ya. Oke, dicek audionya. Oke, terima kasih. Oke, ya. Putus-putus. Waduh, Nono Fenri, putus-putus ya suara saya. Oke, dipastikan jaringannya harus stabil. Kemudian dipastikan sudah join audio ya. Kalau nggak join audio ya, nggak bisa keluar suara saya ya. Oke. Saya lanjutkan hyperlink ya. Jadi hyperlink sekali lagi digunakan untuk menghubungkan data yang datanya itu bisa dalam satu file atau berbeda file. Ya. Kemudian untuk datanya itu bebas. Misalnya teman-teman mau hubungan data tipe dokumen Word misalnya ya, atau mungkin PDF ya, itu bisa ya. Jadi tidak harus datanya berupa Excel ya. Oke. Selanjutnya bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama yang jelas teman-teman harus menyiapkan data dulu ya. Yang saya contohkan ini adalah menghubungkan dalam satu file ya. Jadi harus punya data. Kalau ini contohnya ada 4 data ya. Ada menu, ada data siswa, ada biodata, ada ranking ya. Jadi ini masih dalam satu file ya atau satu dokumen, tapi tempatnya atau sheet-nya itu berbeda ya. Oke. Setelah kita membuat data yang pertama ini, kita lanjut ke data yang kedua. Jadi harus membuat dulu ya. Kemudian lanjut ke data yang ketiga ya. Jadi seperti ini. Setelah itu membuat data yang keempat ya, jadi bentuknya kurang lebih seperti ini. Nanti teman-teman bisa membuat ya. Terus jika sudah dibuat ya, misalnya di dalam sheet ini, sheet menu ini ya, ini ada objek atau gambar atau tulisan ya. Ini ada tulisan data siswa. Di mana kalau saya klik data siswa ini, maka akan menuju ke sini ya, ke sini sobat. Tuh nggak muncul ya, maaf. Jadi kalau saya klik data ini ya, data siswa ini, maka akan menuju ke data siswa. Jadi yang muncul adalah dokumen tentang data siswa. Atau saya klik biodata, maka nanti akan yang muncul itu adalah data tentang biodata dan seterusnya. Ya. Langkahnya bagaimana? Kita aktifkan dulu ini ya, gambar ini atau tulisan ini atau objek ini. Kemudian dipilih menu insert ya, dipilih menu insert ya ini. Kemudian dipilih hyperlink ya. Setelah itu ya akan muncul menu baru ya,
perintah baru ya. Perintah baru ya seperti ini. Ini ada beberapa menu di sini ya. Ada existing file, ada place in this document ya. Jadi kalau yang kita linkkan itu dalam satu file, maka kita pilih yang ini ya sobat. Yang please ya. Tapi kalau file atau data yang kita hubungkan itu berbeda file, jadi tempatnya berbeda, maka dipilih yang existing ini ya. Berhubung data yang kita linkkan itu di dalam satu file, maka saya pilih yang ini, place in this document ya. Setelah itu akan muncul di sini pilihannya ya. Jadi yang saya aktifkan tadi tentang data siswa ya, maka saya linkkan ke data siswa ini ya. Kita klik aja ya. Setelah itu diklik OK. Ya. Sudah selesai ya. Oke ya. Saya praktekkan dulu ya, biar teman-teman nanti juga bisa praktek di tempatnya ya. Oke, saya share dulu yang ini ya. Ya, seperti ini ya, sobat. Jadi saya ingin mengelingkan ini, tulisan data siswa ini, nanti akan muncul ke ini, ke sheet data siswa ini. Ya. Jadi caranya kita aktifkan dulu ya, kita aktifkan seperti ini. Kemudian kita pilih insert. Ya, ini ada pilihan insert. Kemudian kita pilih ini, hyperlink ini. Ya, kita klik. Nah, muncul ini kan. Nah, kalau sudah kita pilih yang please in this document. Karena apa? Karena data yang kita linkkan itu masih dalam satu file. Ya. Kemudian kita pilih yang data siswa. Karena tadi saya aktifkan ini ya. Jadi saya klik ini, gambar ini atau tulisan ini ya. Tentang data siswa, maka nanti yang terbuka adalah data siswa. Setelah itu diklik OK. Nah, jadi kalau kita arahkan ya, kita klik dulu di luarnya, kita arahkan ya ke gambar ini atau tulisan ini, maka ada muncul gambar tangan ya, gambar tangan. Coba kita klik, nah, maka akan muncul di sini data siswa, ya seperti itu. Kita buat lagi ya, misalnya dari data siswa ini saya mau kembali ke menu. Ya, kita buat pakai auto save ini ya, atau save ya. Misalnya kita buat yang ini, atau ini aja lah, boleh ya, bebas ya. Nah, kita buat ya, objek. Nah, misalnya begini ya. Kita tulisi dulu, klik kanan, pilih edit tag ya. Kita ketik misalnya home atau menu ya, boleh. Home boleh, menu boleh ya, bebas. Setelah itu, kalau sudah dibuat seperti ini ya, kita aktifkan, pilih menu insert ya, kemudian kita pilih hyperlink ya, kita pilih please in this document ya, kemudian kita pilih yang menu. Karena apa? Karena ikon ini saya klik nanti akan menuju ke menu ya. Terus diklik OK. Kita coba diklik dulu di luarnya, kemudian diklik ini gambar ini ya atau tulisan ini ya, kita klik. Maka akan menuju ke sini ya, seperti itu. Kemudian bagaimana kalau kita ingin melingkan data tapi di luar file ya? Boleh. Misalnya ini ya. Ini profil ini ya. Ya, kita aktifkan dulu. Klik insert, pilih hyperlink. Karena berada di luar file, maka saya pilih yang ini, existing ini ya. Kemudian kita cari datanya diletakkan di mana ya. Nah, kita cari dulu, misalnya di dokumen. Ini tentang profil ya. Kita cari, ada nggak di sini profil? Mudah-mudahan ada. Profil. Oh, kok nggak ada ya? Profil. Nah, kalau nggak ada, ini contoh saja ya teman-teman. Nah, ini sebenarnya ada profil ya. Cuma ini kok video ya. Oke, nggak apa-apa. Misalnya kita pilih yang ini aja, wis. Contoh ini, anggap aja ini profil gitu ya. Kita pilih ini, kemudian klik OK.
Nah, ya, kita klik dulu di luarnya, kita coba. Nah, jadi kalau sudah muncul gambar tangan telunjuk ini, berarti sudah berhasil ya. Coba kita klik, kita tunggu nanti apa hasilnya. Kita tunggu dulu. Kita tunggu. Maka akan muncul ya datanya seperti ini. Kebetulan saja ini datanya kan bukan Excel ya. Datanya berupa PDF ya, berupa PDF. Seperti itu. Baik, teman-teman, mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Saya cek dulu. Oh ya, ini sudah ya, Mas Fatur, tadi sudah saya praktekkan. Ada lagi kira-kira? Monggo kalau ada, silakan. Saya tunggu. Silakan. Ada nggak ini pertanyaan? Oke. Iya, nanti akan saya kirim ya untuk video rekamannya dan materinya ya. Sekaligus tugasnya. Tugas nggak ada ya. Malam Jumat dikasih tugas nanti ya. Nggak ada tugas ya. Kalau mau dipraktekkan boleh, silakan ya. Silakan kalau mau dipraktekkan. Pak, soalnya banyak putus-putus videonya. Oh iya, putus-putus ya. Maaf ya, kalau putus-putus nanti bisa dilihat di videonya ya, maaf ya. Harus sama nama filenya yang di-link yang Pak, seperti data SWA dan... Oh ya, jadi untuk nama tadi nggak sama ya. Sebenarnya nggak sama boleh, tapi untuk memudahkan itu maka saya buat sama. Misalnya tadi ya, tadi ini ya contoh ya, mana tadi? Nah, kebetulan saja di sini kan ada menu ya, ada data siswa, ada biodata, ada ranking ya. Nah, di sini saya buat sama data siswa ya, biodata. Tujuannya biar memudahkan saja sebenarnya ya. Kalau misalnya berbeda nggak apa-apa, misalnya ini sheet 1, sheet 2, sheet 3. Tapi kan bingung ya, nah, makanya kita samakan, itu tujuannya. Nah, untuk memberi atau merubah nama ini boleh ya. Caranya gimana? Caranya diklik 2 kali. Nah, ya. Misalnya ini saya ganti home. Boleh berubah kan? Atau mungkin dikasih warna juga bisa ya. Misalnya saya kasih warna warnanya di sini kuning. Nah, ini. Maka ini kan kuning ya. Kalau data siswa saya ganti biru misalnya ya. Klik kanan, tab color, pilih biru. Saya pindah biru kan? Nah, seperti itu. Jadi ini bisa dirubah warnanya, bisa diganti namanya. Caranya kalau ganti nama diklik 2 kali. Nah, gini ya. Mau diganti apa? Misalnya menu. Seperti itu ya. Baik, ada lagi kira-kira pertanyaannya? Cara hyperlink ya. Oke. Ya, tinggal lihat di YouTube. boleh ya. Tapi nggak apa-apa, nanti saya coba lagi ya. Yang ini kebetulan belum ya. Jadi kita aktifkan dulu ini objek ini, masuk insert, terus pilih hyperlink ya. Kemudian dipilih please in this document ya. Kemudian kita pilih yang ranking. Karena apa? Karena tulisan ini atau objek ini mau saya linkkan ke data ranking ya, seperti itu. Kalau sudah diklik OK. Kalau kita arahkan ke sini, kalau muncul gambar tangan seperti ini berarti sudah berhasil. Nah, seperti itu ya. Seperti itu ya, teman-teman. Baik, ada lagi kira-kira? Bisa ya, di-linkkan ke alamat website itu bisa ya. Pak, cara memindahkan dokumen ke sheet yang lain bagaimana? Oke, bisa ya. Jadi kita pindahkan bisa ke sheet yang lain ya.
eh, ini dokumennya itu semua atau sebagian ya? Jadi kalau semua data dalam satu itu lebih gampang sebenarnya ya. Contoh begini. Ya, jadi satu sheet ya. Oke. Misalnya anggap saja ya, ini saya tambahkan ya. Sorry. Misalnya begini ya. Jadi data ini mau dipindah ke sheet ya, ke sheet sini gitu ya maksudnya ya. Sebenarnya kalau ingin memindah ya, bisa teman-teman menggunakan fasilitas ini ya, klik kanan ya, pilih more or copy ya, more or copy. Jadi more or copy itu maksudnya bisa dipindah, bisa di copy ya. Nah, ini. Kemudian mau dipindah kemana? Nah ini ada pilihannya. Before sheet berarti sebelum ya, sebelum apa ya gitu ya. Misalnya sebelum sheet 1 atau sebelum data atau mungkin sebelum menu boleh ya. Kita klik ini ya, oke. Maka di sini akan pindah ya, akan pindah letaknya. Atau teman-teman bisa geser aja langsung ini. Nah, pindah kan? Nah, pindah. Jadi langsung ditarik, didrag, pindah kemana? Ke sini. Bisa ya, seperti itu. Itu ya caranya ya. Jadi bisa diklik kanan, pilih move or copy, boleh ya. Atau diklik, ditahan mouse-nya, terus digeser ya. Dipindah kemana? Ini merubah atau memindah data dalam satu sheet ya. Kemudian Pak, kalau cara memberi nama link ya, maksudnya gimana ya? Memberi nama link, gimana ya? Ini nama link, memberi nama link, maksudnya gimana ini Pak Suparman ini? Oh, ini toh, klik kanan, pilih edit tag ya, Pak ya. Kalau di sini misalnya nama linknya, ya ini kan kelihatan ya. Nah, ini ya, bisa ya, diklik. Ya. Ini ada beberapa pilihan ya di sini. Nah, ya, ada remove, ada open, ada edit ya. Ini. Kalau edit berarti mengedit linknya itu ya. Kalau open berarti membuka, kalau remove berarti menghapus linknya ya, seperti itu ya. Ya otomatis ya di sini. Nah, ini otomatis karena apa? Karena memang datanya ini, data yang ada di ranking ini yang kita linkkan itu letaknya ini ada drive D dan seterusnya ya, seperti itu. Jadi kalau diarahkan itu akan muncul ya, sobat. Akan muncul tulisannya ya, seperti itu. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya cek dulu yang di live YouTube ya, mungkin kalau ada pertanyaan. Wah, ini sudah bertanya masalah apa nih? Berarti hyperlink tidak bisa disambungkan dari sheet yang sama ya, Pak? Iya. Jadi kalau di Excel ya, memang yang bisa dilingkan itu harus berupa sheet ya. Kalau misalnya apa? Beda dengan PowerPoint ya, atau mungkin ya PowerPoint. Kalau PowerPoint kan bisa dilingkan misalnya di bawahnya slide ya, itu bisa. Kalau di Excel itu minimal ya setnya berbeda, minimal itu ya. Oke. Hadir. Oke, maaf telat, nggak apa-apa Mbak Liana ya. Saya mau bertanya Pak, apakah hyperlink itu bisa mengakses halaman web? Bisa ya? Oke, bisa. Pak, rumus mencari ranking. Sri Suhartanti. Mencari ranking
Itu yang bagaimana ya? Atau mengurutkan tadi. Kalau mengurutkan mungkin bisa menggunakan fasilitas itu tadi ya, shot tadi ya, bisa menggunakan fasilitas shot ya. Pak, evaluasinya berupa apa? Berupa pilihan ganda. Nanti akan saya share melalui link ya, melalui WA group atau Zoom meeting ya. Ujian soal-soal kayak NOV ada beberapa soal multiple choice, ya betul ya. Jadi pilihan ganda jumlahnya 10 ya. Mencari ranking ini gimana ya? Saya kok baru ini. Mungkin yang ditanyakan berkaitan dengan ini ya. Kalau ranking itu kan biasanya ranking berapa ya diurutkan ya. Itu bisa menggunakan fasilitas yang namanya sort tadi ya. Jadi mengurutkan dari yang nilai besar atau terkecil ya. Oke. Baik, teman-teman, ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan? Silakan. Sudah? Sudah capek ya ini ya. Baik. Alhamdulillah, kalau tidak ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan yang belum bisa saya jawab ya, mungkin akan saya jawab di pertemuan selanjutnya ya, karena keterbatasan saya ya. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah join di kelas ini ya. Semoga materi yang saya sampaikan bisa membawa manfaat buat teman-teman ya, bisa diaplikasikan ya. Jika ada kesulitan, silakan bertanya ya, bisa melalui WA group ya. Oke, kalau malu silakan, itu ada beberapa admin di WA group ya, silakan tanya nggak apa-apa ya. Baik, untuk sesi hari ini ya, Pak Excel bisa dijalankan struktur pembayaran nggak Pak? Ya, struktur pembayaran bisa dibuat kwitansi bisa ya sebenarnya, atau nota juga bisa ya. Baik, untuk sesi hari ini saya akhiri, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita berjumpa lagi di hari Sabtu ya, di hari Sabtu di jam yang sama, jam 7. Linknya juga sama, tinggal klik aja ya, linknya Zoom-nya itu. Jika nggak cukup, silakan teman-teman join live YouTube ya, nanti akan saya share. Terima kasih. Saya ucapkan, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.